Berikut merupakan kemungkinan metode pelatihan petugas untuk kegiatan survei pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad SE 2026. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja untuk pembahasan pada video kali ini akan saya informasikan mengenai kemungkinan metode pelatihan petugas ya yang akan diterapkan oleh BPS untuk kegiatan survei pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstad SE 2026 atau lebih kita kenal dengan istilah pemetaan SE 2026. Adapun kemungkinan metode pelatihan petugas yang diterapkan yang saya maksudkan yaitu untuk kegiatan pemetaan SE 2026 merupakan kegiatan yang akan melibatkan kombinasi antara pelatihan daring atau online dan pelatihan secara luring atau offline, atau dengan istilah lainnya kita bisa sebut dengan metode hibrid atau perpaduan antara metode daring atau online dan juga luring atau offline. Dan sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, adapun tujuan dari kegiatan pelatihan petugas yang diselenggarakan oleh BPS adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai standar operational procedure atau SOP serta konsep pendataan sehingga petugas mampu mengumpulkan data yang valid, akurat, dan berkualitas tinggi. Dan berikut merupakan beberapa contoh metode yang kemungkinan akan digunakan atau diterapkan oleh BPS pada saat kegiatan pelatihan daring atau secara online ya. Oh ya, mohon maaf untuk informasi yang saya sampaikan pada video ini saya lansir dari beberapa website resmi di beberapa BPS kabupaten atau kota ya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman sekalian untuk kita belajar bersama, intinya seperti itu. Baik, balik lagi untuk beberapa contoh metode untuk pelatihan petugas yang dilaksanakan secara daring atau online. Yang pertama, bisa merupakan atau menggunakan platform pembelajaran. Jadi untuk platform pembelajaran itu bisa digunakan dengan secara online ya, seperti learning management system, yaitu untuk menyediakan materi pelatihan, kemudian kuis, dan juga forum diskusi. Kemudian ada metode yang lainnya juga seperti webinar, dan tujuan dari kegiatan webinar ini yaitu untuk mengadakan webinar interaktif dengan narasumber ahli guna menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan peserta. Dan kemudian biasanya juga untuk BPS itu sendiri ada atau menyediakan video tutorial, yaitu menyediakan video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah praktis dalam penggunaan aplikasi dan alat pemetaan, karena ini untuk kegiatan pemetaan ya. Kemudian ada juga atau BPS menyediakan juga modul pembelajaran, dan modul pembelajaran ini biasanya dalam format digital yang dapat diunduh oleh semua peserta dan digunakan untuk mempelajari materi-materi yang akan dibahas bersama dalam kegiatan pelatihan tersebut. Selanjutnya untuk pelatihan secara offline-nya atau secara luringnya, berikut adalah beberapa kemungkinan ya yang akan diterapkan oleh BPS dalam kegiatan pelatihan secara offline atau luring. Yang pertama yaitu melalui tatap muka pastinya, dan pelatihan tatap muka nantinya akan dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kota, pastinya dengan materi yang sama ya dari semua INDA atau struktur daerah di Indonesia ya, dengan pelatihan secara daring. Jadi materi yang dikemukakan saat daring itu sama dengan saat luring. Jadi kemungkinan untuk saat pelatihan secara luringnya itu mereview kembali untuk materi-materi yang sudah diberikan atau sudah diinformasikan oleh instruktur daerah kepada peserta pada saat mengikuti pelatihan secara
online-nya. Namun untuk pelatihan secara offline itu dilakukan dengan interaksi langsung dan praktek lapangan. Dan kemudian kemungkinan juga diterapkan simulasi. Simulasi di sini yang dimaksud adalah melakukan simulasi pendataan di lapangan dan tujuannya yaitu untuk melatih petugas dalam menghadapi situasi nyata di lapangan. Dan kemungkinan yang selanjutnya ada metode diskusi kelompok juga kemungkinan diterapkan pada saat pelatihan secara offline, dan adapun tujuan dari kegiatan diskusi kelompok ini untuk mendorong peserta memecahkan masalah dan berbagi pengalaman. Informasi selanjutnya yaitu fokus pelatihan yang akan dilaksanakan pada saat pelatihan petugas untuk kegiatan pemetaan SE 2026 dibagi menjadi beberapa poin ya, di mana poin pertama merupakan fokus pelatihan yaitu untuk SOP pendataan. Jadi SOP pendataan di sini tujuannya itu untuk memahami dan menguasai SOP pendataan dalam kegiatan pemetaan sensus ekonomi 2026 pastinya dengan baik. Kemudian yang kedua, fokus pelatihan yang kedua yaitu dalam penggunaan aplikasi. Jadi diharapkan semua petugas nantinya menguasai dalam penggunaan aplikasi yang akan digunakan pada saat kegiatan pemetaan SE 2026. Dan untuk fokus yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu untuk pemetaan wilayah. Jadi tujuannya yaitu agar peserta dapat memahami cara untuk pemetaan wilayah termasuk di dalamnya yaitu pembagian blok sensus dan juga geotagging batas wilayah. Dan untuk fokus pelatihan yang selanjutnya yaitu untuk validasi data. Jadi diharap peserta pelatihan juga dapat memahami cara melakukan validasi data dan memastikan keakuratan dan kualitas data. Dan fokus pelatihan yang terakhir yaitu penyelesaian masalah agar atau harapannya yaitu peserta mampu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama proses pendataan di lapangan. Dari fokus pelatihan yang dilaksanakan BPS tersebut, maka sebenarnya adalah tujuan dari pelatihan petugas untuk kegiatan pemetaan sensus ekonomi 2026 ada dibagi ya ke dalam beberapa poin, yang pastinya yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kegiatan sensus ekonomi nantinya ya, dan juga SOP-nya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan teknis petugas dalam penggunaan alat dan aplikasi pemetaan. Yang ketiga, memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh petugas nantinya adalah data yang berkualitas. Berkualitas di sini maksudnya adalah akurat, andal, dan pasti tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan pastinya untuk tujuan yang terakhir atau tujuan yang paling penting ini yaitu untuk mempersiapkan petugas dalam melaksanakan tugas pendataan secara profesional. Oleh karena itu, dalam kegiatan pelatihan tersebut, harapan dari BPS yaitu petugas pemetaan sensus ekonomi 2026 dapat melaksanakan tugasnya dengan sukses, dengan baik, tepat waktu, dan berkontribusi pada penyediaan data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan nasional. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semua informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.